kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dengan tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan ke-10 hukum dan juga hukum kasih. Ke-10 hukum yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, Dia membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya Engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan berkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya tumbuhmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kemudian hukum kasih yang terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum-hukum Tuhan. Mari kita sambut bersama dengan penuh sukacita dengan menyanyikan PKJ 132. Kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku segala dosa-dosa dan kesalahan kita.
firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku kepada-Mu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepada-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Kita menyanyikan GKJ 37 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan hidup kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya seperti yang tertulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8 berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Itu berita pengampunan dosa dari Tuhan. Dengan penuh sukacita mari kita menyambutnya dengan menyanyikan pujian NKB 197. NKB 197. Bersama
kebenaran Tuhan. Mari kita bersama satukan hati dan iman menghadap hadirat-Nya. Kita memohon pencerahan kuasa Roh Kudus Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih untuk kebersamaan kami hari ini di hari Minggu, hari karunia-Mu, di jam pertama kebaktian ibadah Minggu di jemaat kami. Di dalam persekutuan ibadah ini Tuhan, firman kebenaran tersedia untuk bersama-sama kami baca, dengar, dan renungkan. Perlengkapi kami, ya Tuhan. Perkaryakan Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga firman boleh kami baca, boleh kami dengar dan renungkan, untuk kami pahami bersama dan kami praktikkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Perlengkapi dan pakai juga hamba untuk dapat menyampaikan firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama dipersiapkan dari kitab Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ada dua tema yang akan kita baca. Pertama dari ayat 24 sampai ayat yang ke-30, kemudian ayat 36 sampai 43. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30, kemudian ayat 36 sampai 43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus mendatangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kami mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam bungkul. Tema yang kedua, ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat peratapan dan katakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian firman Tuhan berbagi kita yang telah membaca dan mendengarkannya dan yang akan merenungkannya, lalu melakukan dalam sepanjang hidupnya, baik siang maupun malam. Haleluya.
kali saya sampaikan melalui mimbar ini bahwa jangan pernah beranggapan semua yang memorir di Tuhan Yesus. Jika kita percaya pada Tuhan, mendengar dan melakukan segala pengajaran-pengajarannya, maka kita akan terbebas dari pergumulan dan pencobaan kehidupan. Tidak. Kita di tengah-tengah dunia ini pasti akan sering menghadapi yang namanya pergumulan. Bedanya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan ialah di tengah-tengah pergumulan dan pencobaan kita, ada Tuhan yang akan selalu menjaga, ada Tuhan yang akan selalu melindungi, ada Tuhan yang akan selalu membuat kita merasa tenang dan damai, kendati pun kita di tengah-tengah pergumulan dan pencobaan kehidupan. Tidak berkuamu, kenapa makanya Anda budaya pergumulan, padahal maraja memaksa baik, maraja atau maksudnya ungkap saya tak pernah aku mau apa tahu susi pemasih tak itu satu makanya dalam budaya pergumulan. Nah, perumpamaan dalam ayat 24 sampai 30 menjelaskan itu. Susi pare yang kita tanam, ya karena kita juga banyak petani. Ketika kita menanam padi, entah di ambo, entah di bubu atau di tanaman, pernahkah kita juga menanam rumput di sawah kita? Tidak pernah lihat. Tapi ketika padi itu tumbuh, ternyata di antara padi yang kita tanam itu juga tumbuh rumput yang tidak pernah kita tanam. Ini perumpamaan ini. Bahwa begitulah hidup. Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada manusia. Tetapi lalu kemudian iblis menyebarkan ketidakbaikan itu. Dan Tuhan membiarkan ketidakbaikan itu ada di antara manusia. Supaya dari sana nanti akan nampak mana yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan kepada-Nya. Ketika para hamba-hamba Tuhan sepemilik ladang ini bertanya, bagaimana kalau kami cabut rumput-rumput itu? Pemilik ladang katakan jangan. Nanti ketika dicabut, benih yang baik ini atau gandum yang baik ini pasti akan terganggu. Dia bisa rusak, mati, sehingga kita tidak akan menghasilkan. Demikianlah hidup kita. Karena rumput itu ada di sekeliling padi itu, maka hidup kita juga akan selalu diperhadapkan kepada pergumulan dan pencobaan, tapi bukan untuk membuat kita kalah. Karena ada Tuhan yang akan selalu menjaga, melindungi dan menjauhkan kita dari segala hal yang tidak kita inginkan. Hanya saja, Bapak Ibu Saudara, hanya saja untuk mendapatkan kebaikan Tuhan itu, kita harus teguh berpegang pada firman, pada ajaran, pada apa yang dikehendakinya. Andalkanlah Tuhan. Jangan iman kita digoyahkan oleh apa-apa yang terjadi di sekeliling kita. Karena ketakutan kita atau apapun itu bentuknya tidak akan membuat kita keluar dari pergumulan yang kita hadapi. Saya pernah menyampaikan nasihat kepada seseorang begini, karena dia terlalu takut, terlalu gelisah dengan pergumulan hidup yang dialaminya saat ini. Umpamanya, sampai bagaimanapun kamu menggumulinya, las babang ko untuk saya ketik ko tertasa, tidak akan merubah situasimu kalau kamu tidak berusaha untuk keluar. Kalau kita hanya tinggal memikirkan lalu takut, gelisah dan lain sebagainya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa.
hindari, tapi untuk kita hadapi supaya pergumulan itu berlalu. Kalau kita tinggal menikmatinya di situ, lama-lama pasti kita akan dikalahkan oleh pergumulan. Jadi harus kita hadapi dengan iman dan pengharapan serta keyakinan Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita. Contoh yang paling baik untuk kita bergumul bersama Bapak Ibu Saudara adalah apa yang kita alami di minggu yang lalu. Kepanikan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Tetapi apakah ketika kita di rumah panik dan takut merubah keadaan kita? Tidak. Semakin malah semakin upakarya kalina. Minggu lalu teknisan Pila Pulo tahu telepon lagi. Demi Tumani dan lain sebagainya, bahkan ada yang sampai sakit kuku apa ya? Apa gunanya ya? Masa bayar lagi dia, maka masih ke dewata. Lalu kita berusaha agar apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Panik, takut, gelisah semakin akan membuat kita jatuh dalam pencobaan. Menghakimi orang lain, mempersalahkan orang lain. Padahal itu hanya akan membuat kita semakin jatuh di dalam pencobaan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, tetaplah hidup sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, lakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Saya tidak apa-apa mengulang apa yang saya pernah sampaikan kalau tidak salah 2 minggu lalu di mimbar ini. Kukuat, jangan takut pada corona. Lana akan kia corona, kemak perangi ki laman dewata tidak akan menyentuh kehidupan kita. Apa yang Tuhan katakan pada situasi kita ini, nagai buat kalian. Umpama Pak Paskal, jaga jarak dan perhatikan kebersihan. Ya, kata Pak Paskal, apa yang kita gumuli dan dunia gumuli saat ini tidak akan menyentuh kehidupan kita. Ya, memang ketika kita perangi atau kita tidak melakukan 3 hal ini, ya hati-hati, di kuat, di kelelawar, tahe, sapo, resiko itu besar. Kita lakukan ini tahu. Kenapa? Ya, minggu lalu WHO atau Badan Kesehatan Dunia kembali sampaikan virus ini ternyata juga melayang-layang di udara. Jadi nanti kita masker, ya mana kita tahu bahwa virus itu sedang ada melayang-layang karena ada orang yang baru saja bersih atau baru. Itu salah. Jadi dengan kita menggunakan masker, kita pasti akan beda-beda perangi. Kata firman Tuhan dalam ayat 43, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar dan melakukan firman itu, sehingga ia akan diselamatkan dan dijauhkan dari berbagai macam bentuk pergumulan. Pertama. Kedua, saling mencurigai untuk situasi ini. Kau tidak apa-apa kecuali menuduh jalan. Karena dengan mencurigai maka kita pasti akan menjaga diri. Istilah OTG, siapa yang tahu orang yang tidak bergejala? Siapa itu OTG? Bisa saya, bisa siapa saja dalam ruangan ini yang jadi OTG. Tidak salah. Sehingga tidak apa-apa kita curiga. Dengan curiga pasti kita akan menjaga jarak. Ketika curiga, keluarga aku ini, baik kita kasih selamat. Siapa tahu dia OTG atau kita OTG? Umpamanya bisa kita atau dari bisa kita sholat. Sehingga mari kita menjaga hal ini. Mencurigai tidak apa-apa. Kemarin waktu memimpin ibadah PPR saya sampaikan di sana, saya wajar dicurigai. Curigai lagi. Kau siapa-siapa yang panggil saya berdoa, saya pasti datang. Tidak tahu dia dari mana dan bagaimana, saya pasti datang. Sehingga kalau saya dicurigai, tidak kira. Tidak apa-apa, wajar untuk situasi ini kita saling mencurigai. Kenapa? Kita menjaga diri. Ketika kita menjaga diri, kita menjaga orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, orang banyak yang ada di tetangga kita dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mencurigai orang, beda saya selama oleh seo boleh dan lain sebagainya. Tetes sana, ternyata dia OTG. Atau malah kita yang OTG. Maksud sana kan di OTG tetes sana benar.
Karena itu, yang kedua saya ulangi, tidak apa-apa kita mencurigai, tapi jangan menuduh. Karena kalau kita menuduh, boleh Pak Polis kita tahu ya, ini iko corona kok baik, salah. Tidak boleh. Kalau ada orang yang corona, pasti dia sudah diamankan di pelayanan kesehatan. Tapi kalau kita mencurigai orang, tidak apa, supaya kita menjaga diri. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ingat, kita ini benih yang baik yang disampaikan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seharusnya kita baik. Untuk itu, jadilah orang-orang yang baik. Ketika kita melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, kita tidak perlu takut, gelisah dan cemas terhadap pandemi ini. Kenapa? Tuhan sudah memberi jalan kepada kita supaya kita diselamatkan, dijauhkan dari ancaman penyebaran COVID-19 ini. Saya mau akhiri perenungan ini dengan mengutip kembali penutupan ayat yang ke-43. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sehingga dengan mendengar, kita beroleh pemahaman dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Di waktu saat teduh sejenak, mari kita memulih kehidupan kita. Sudahkah kita menjadi pelaku firman dengan mendengarkannya dengan baik? Sudahkah kita menjadi gandum yang baik sehingga ketika ada lalang-lalang di antara kita tetap menjadi gandum yang baik tanpa terganggu, sehingga menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita, sukacita dan damai sejahtera akan kita lalui. Dengarkanlah dan renungkanlah firman yang sudah kita dengarkan bersama saat ini, dan mari kita melakukannya di dalam hidup kita masing-masing. Mengaminkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Dia dengan menyanyikan NKB 116.
Mari kita bersama-sama menaikkan permohonan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah, terima kasih untuk kebaktian jam pertama pagi ini boleh berjalan dengan baik. Firman-Mu sudah kami dengar, jemaat-Mu telah merenungkan dan menghayatinya. Mampukanlah Tuhan agar firman-Mu ini tidak hanya kami dengarkan, tetapi kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami berdoa bagi semua sidang jemaat-Mu, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam hidup keseharian mereka, rutinitas harian yang mereka kerjakan. Tuhan berkati dan campur tangan di dalamnya, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan jemaat beroleh hasil-hasil yang baik untuk mereka pakai dan nikmati di sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Tuhan, kami mau bersyukur kepada-Mu saat ini atas apa yang kami alami dalam kehidupan kami sebagai persekutuan jemaat. Terima kasih untuk apa yang dialami dan dirasakan oleh anak hamba-Mu, Bapak Tuti, pada minggu yang lalu menghadapi pergumulan oleh karena apa yang kami dan dunia gumuli saat ini. Namun karena karya Agung-Mu Tuhan, keluarga kami ini, saudara kami ini, Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami percaya ini karena kasih dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk Mama Tuti yang sampai pada saat ini masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Makassar. Tuhan berkati perawatan dan pengobatan yang tengah dijalani. Kami percaya akan kuasa dan Roh Kudus-Mu Tuhan, bahwa Kau sendiri akan menjamah dia di sana. Melalui perawatan pengobatan yang dijalani, dia akan beroleh kesembuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan sendiri. Berkati anak saudara keluarga yang mendampingi di sana, agar mereka tetap diberikan kekuatan kesehatan dan dijauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan, sehingga ia boleh memberikan pendampingan dan perawatan yang terbaik bagi Mama Tuti yang sedang menjalani perawatan dan pengobatan. Tuhan, kami berdoa untuk semua saudara dan keluarga bagian dari persekutuan jemaat-Mu yang saat ini tengah dalam pergumulan, entah oleh karena penyakit atau oleh karena pergumulan apapun itu juga. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah, apapun itu perawatan dan pengobatan yang dijalani. Tuhan berkatilah, pakailah sebagai alat untuk menjamah mereka, sehingga mereka disembuhkan, dipulihkan dari pergumulan penyakit yang dialami masing-masing. Jika ada yang tengah bergumul oleh karena beban duka cita, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga duka cita yang mereka alami, mereka boleh hadapi, bahkan lalui dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan sendiri. Tuhan, kami bersuka cita, bersyukur untuk pertambahan usia yang dialami oleh siapapun bagian dari persekutuan jemaat ini di sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami bersyukur bahwa pada hari ini juga salah seorang anak kekasih kami, anak kekasih kami Vira, boleh mengalami pertambahan usia. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ini, biar di usianya yang sekarang yang terbaik semakin ia rasakan dan dapatkan dari Tuhan, segala cita-cita dan harapan yang Tuhan wujudkan. Kau berkati kedua orang tua bahkan seluruh keluarga untuk menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak mereka, memberikan pengajaran teladan yang baik, sehingga dari apa yang mereka lakukan dan kerjakan akan selalu membawakan hasil yang baik untuk mereka pakai dan nikmati dalam sepanjang Tuhan. Kehidupan sidang jemaat-Mu di satu minggu yang akan datang, kami berserah diri kepada Tuhan. Jaga dan lindungi kami Tuhan, jauhkan dari segala macam bentuk ancaman, terlebih dari penyebaran COVID-19 ini, agar kami boleh terus merasakan dan menikmati hidup ini dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami. Demikian juga selaku pelayan-pelayan-Mu, kami berdoa, mampukan kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dari pelayanan yang kami berikan, jemaat-Mu terberkati, dan demikian juga kami selaku pelayan-pelayan terus merasakan penyertaan dan berkat dari Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, semua yang terlibat dalam pelayanan di jam kebaktian yang pertama ini Tuhan berkati, agar
apa yang kami lakukan menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, dan Tuhan memberkati kami di setiap langkah kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, ini pengharapan dan juga permohonan kami kepadamu. Ampuni segala salah dan dosa kami, sempurnakan doa ini, dan terima kami yang berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Oleh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam kerajaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam Pertama Tawarik pasal 16 ayat 29 yang bunyi demikian: Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kalau ada persembahan pujian disilakan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 100. Di seluruh hidupmu, di dalam
Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkati lagi jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Di dalam Yesus kami bawa doa ini. Amin. Sekali lagi kita memuji Tuhan dari PKJ 264 ayat 1. Selanjutnya untuk hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, kebaktian rumah tangga terjadwal untuk hari Jumat di daerah Pelayanan 1 di rumah keluarga Herman Tato Langit, daerah Pelayanan 2 di rumah Thomas Joni Sampokarua. Kebaktian ini akan dirangkaikan dengan kebaktian PPR ETM. Selanjutnya daerah Pelayanan 3 di rumah keluarga Daniel digabung dengan Adolfina, dan daerah Pelayanan 4 di rumah keluarga Siang. Selanjutnya untuk kebaktian PPR GTM hari Minggu sebentar itu masih ditunda. Hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 dilaksanakan di Nyonya Armantodo Awaludin digabung dengan Nyonya Armas, Nyonya Yulius, dan Nyonya Sudirman. Untuk hari Minggu depan tanggal 26 Juli 2020 dilaksanakan di Nyonya Yusuf Punggatibo digabung dengan Nyonya Eldiana, digabung dengan Nyonya Delamis de Pasere. Demikian untuk kebaktian sepanjang minggu ini. Selanjutnya kami informasikan kepada segenap jemaat bahwa dalam minggu depan itu kita menyiapkan kotak persembahan untuk mendukung pelaksanaan protokol kesehatan. Jadi rencana tangguh tidak akan dijalankan, tapi itu akan disiapkan kotak sesuai
tetap menjaga jarak. Dan demikian untuk dimaklumi oleh segenap warga jemaat sambil kita terus menghimbau seluruh warga jemaat untuk tetap taat dengan protokol kesehatan dan kita saling mendoakan bersama semoga kita senantiasa aman terpelihara dalam lindungan kasih Tuhan. Demikian warga jemaat pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita saat ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 177. Saudara-saudara, kembali dalam kehidupanmu sehari-hari dengan penuh sukacita. Lakukanlah firman dalam sepanjang kehidupanmu dan sebagai jaminanmu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi kita mengangkat pujian dari NKB 188 tiap